Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian tesis magister 2023, tahun pertama dari satu tahun yang berjudul Analisis Jalur Non-Parametric Smoothing Spline Longitudinal dalam rangka monitoring dan evaluasi pasien penderita tuberkulosis paru ditinjau dari status kesehatan mental pasien. Penelitian ini diketuai oleh Dr. Aji Ahmad Rinaldo Fernandes, SSI MSc, dengan anggota Dr. Insinyur Solimun MS dan anggota mahasiswa lalu Ramzi Rahman SPD. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga bermitra dengan Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang dalam pengumpulan data. Adapun latar belakang dilakukan penelitian ini yaitu seperti yang diketahui bahwa kasus TB di Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia setelah India dan 92% diantaranya teridentifikasi mengidap tuberkulosis paru. Berkaitan dengan hal tersebut, para peneliti menemukan adanya komorbiditas antara kesehatan mental dan tuberkulosis sehingga pasien pengidap tuberkulosis membutuhkan perawatan mental yang lebih efektif. Nah, selain itu, dalam tahap monitoring ditemukan adanya biomarker umum yang disebut dengan SUPAR yang berpotensi sebagai biomarker dalam diagnosis, prognosis, dan tindak lanjut penyakit tuberkulosis. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tujuan pada penelitian ini yaitu bagaimana mengetahui peran tingkat depresi dan kecemasan sebagai alat monitoring dan evaluasi pada pasien penderita tuberkulosis paru. Kebaruan pada penelitian ini dapat terlihat dari metode yang digunakan, di mana pada penelitian ini mengembangkan analisis jalur non-parametrik pada data longitudinal dengan pendekatan spline. Nah, pendekatan spline yang digunakan yaitu pendekatan smoothing spline, di mana pendekatan ini tidak memerlukan pemilihan titik knot seperti pada pendekatan truncated spline, yang menunjukkan adanya fleksibilitas pada smoothing spline dibandingkan dengan truncated spline. Berikut untuk mencapai tujuan penelitian ini dilakukan dengan bantuan analisis statistika, di mana analisis yang digunakan adalah analisis jalur non-parametric longitudinal dengan pendekatan smoothing spline. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu sebelum dilakukan analisis data, maka terlebih dahulu dilakukan uji linearitas dengan Ramsey Reset Test, di mana ditunjukkan bahwa hubungan antar variabel bersifat tidak linear, sehingga analisis jalur parametrik tidak dapat digunakan. Adapun temuan utama dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh tingkat depresi terhadap peningkatan kadar SUPAR yang signifikan dalam 6 minggu terakhir, yaitu pada minggu ke-14 sampai minggu ke-24, di mana diperoleh koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat depresi pada pasien, maka akan meningkatkan kadar SUPAR. Nah, meningkatnya kadar SUPAR ini mengindikasikan bahwa penyakit yang diderita pasien semakin memburuk, sehingga penanganan terkait tingkat depresi pasien perlu diperhatikan. Selanjutnya, tingkat kecemasan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat depresi hanya pada minggu 14 dan ke-16. Selain itu, tingkat kecemasan juga menunjukkan pengaruh yang tidak konsisten terhadap peningkatan kadar SUPAR. Berikut merupakan luaran dari penelitian ini, di mana terdapat luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib dan luaran tambahan pada penelitian ini akan diterbitkan pada jurnal terindex Sinta 2, di mana dengan status ketercapaian sebagai berikut. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat depresi pada pasien penderita tuberkulosis paru memiliki potensi dalam menaikkan kadar SUPAR, sehingga status kesehatan mental pasien berdasarkan tingkat depresi dapat berperan sebagai alat monitoring dan evaluasi perkembangan penyakit. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kecemasan bukan satu-satunya hal yang dapat mempengaruhi tingkat depresi pada pasien penderita tuberkulosis paru. Sehingga saran dan rekomendasi yang dapat disarankan untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya dapat mengidentifikasi faktor lain sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan kontribusi terkait penanganan penderita tuberkulosis paru ditinjau dari kesehatan mental pasien secara komprehensif. Berikut merupakan foto-foto aktivitas penelitian yang dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.